Pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan sosial, termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan. Untuk itu saya minta pada Kapolri, Panglima TNI, Ketua Satgas Penanganan COVID untuk menindak secara tegas jika ada yang melanggar pembatasan sosial tersebut. Saya juga minta pada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur kepala daerah baik Gubernur, Bupati, Wali Kota, untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik pada masyarakat. Jangan malah ikut berkerumun. Pemerintah memperingatkan kepada para kepala daerah, pejabat publik, aparat, dan masyarakat di seluruh Indonesia bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar, khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Diharapkan untuk memberikan contoh dan teladan kepada semua warga agar mematuhi protokol kesehatan. Kepada aparat keamanan, pemerintah meminta untuk tidak ragu dan bertindak tegas dalam memastikan protokol kesehatan dapat dipatuhi dengan baik. Saya juga minta pada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur kepala daerah baik Gubernur, Bupati, Wali Kota, untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik pada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dengan saya lagi, Edi Mulyadi. Saudara, masih soal kerumunan yang dibuat oleh Presiden Jokowi di NTT, tepatnya di Memerih. Wah, ternyata berbuntut panjang, saudara. Setelah hari yang sama, langsung dikecam oleh banyak sekali publik dan tokoh-tokoh. Hari ini tadi ada yang melaporkan ke Bareskrim Polri, namanya Kurnia. Waduh, ini mama militan yang memang sudah punya rekam jejak panjang dalam pergerakan perubahan di Indonesia untuk yang lebih baik. Wah, alhamdulillah saya cukup kenal dengan yang bersangkutan karena beberapa kali sering bahkan barangkali ya terlibat dalam aksi-aksi, dalam kunjungan, audiensi dengan tokoh-tokoh, dengan MUI dan sebagainya seterusnya. Ini perempuan luar biasa dengan pasukannya, mama militan, mamang, waduh, top. Jadi hari ini dia melaporkan Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke Mabes Polri, ke Bareskrim khususnya. Dan pagi tadi sebelum dia berangkat, saya alhamdulillah berkesempatan mewawancarai telewicara. Juga tadi siang sudah kita tayangkan. Nah, ternyata ini memang soal benar-benar serius ya. Kerumunan ini ditimpa oleh banyak orang, termasuk seorang epidemiolog yang mengkritik kerumunan Jokowi di NTT. Epidemiolog kritik kerumunan Jokowi di NTT. Ya, oke. Ada ya. Jadi menurut epidemiolog asal Universitas Griffith, Diki Budiman, mengkritik kerumunan penyambutan Presiden Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur oleh warga setempat. Presiden harusnya mengingatkan anak buahnya bahwa kondisi kita belum aman dari COVID-19, tegas Diki. Wah, kepada CNN. Jadi memang serius. Nah, emang orang itu punya karakteristik masing-masing, saudara ya. Teman saya Ahmad Kosinuddin, advokat yang banyak membela tokoh dan aktivis Islam yang disandung oleh Undang-Undang ITE, ya Ali Baharsa, kemudian Gus Nur dan beberapa yang lain. Itu bikin artikel
terkait kerumunan NTT, Hozainuddin, Pak Kapolri, ayo tangkap Presiden Jokowi. Walaupun saya nggak tahu apakah judul aslinya atau redaksi Fakta Kini yang memberikan tanda tanya di belakangnya. Pak Kapolri, ayo tangkap Presiden Jokowi. Sebagai contoh ke depan, tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ini dia buka artikelnya dengan mengutip pernyataan Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 20 Januari 2020. Nah, ini pernyataan Sigit Prabowo bahwa hukum tidak akan lagi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bahwa hukum akan berlaku adil pada semua orang. Equality before the law. Wah, ini memang jadi pijakan, betul. Jadi pijakan semua pihak untuk menyemburkan kritiknya kepada Joko Widodo dalam konteks kerumunan di NTT. Nah, dan yang lebih seru lagi, saudara, nanti apa tadi saya lupa juga, ditayangkan video-video Joko Widodo tentang betapa harus tegasnya pemerintah, bahkan kepala daerah, mulai gubernur, bupati, wali kota, untuk menegakkan protokol COVID ini. Dia juga minta aparat keamanan untuk tegas, bertindak tegas terhadap siapapun pelanggar protokol COVID-19 ini. Ya, protokol kesehatan ini. Ini ada judul berita. Ini saya sebetulnya rada-rada gimana ya? Ada selain beritanya juga ada videonya. Pernyataan lengkap Mahfud MD soal pemerintah akan tindak tegas kerumunan. Wow, ini dahsyat, bos. Dahsyat, bos. Ada beberapa bagian misalnya begini ya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah akan menindak tegas siapapun, siapapun yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Dia tidak segan pula menyebut para pelanggar protokol kesehatan sebagai pembunuh para kelompok rentan terhadap virus. Siapapun, siapapun Pak Mahfud MD, Jenderal Sigit, siapapun Panglima TNI, siapapun, kata Mahfud MD, siapapun Mas Jokowi, siapapun. Ngeri sekali. Kutipan langsungnya begini, orang yang sengaja melakukan kerumunan massa tanpa mengindahkan protokol kesehatan berpotensi menjadi pembunuh potensial terhadap kelompok rentan, ujar Mahfud MD di kantornya Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 16 November 2020. Wow. Oleh karena itu, diulang lagi ya. Oleh karena itu, pemerintah memperingatkan kepada para kepala daerah, pejabat publik, aparat, dan masyarakat di seluruh Indonesia bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar. Khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan untuk memberikan contoh dan teladan kepada semua warga agar mematuhi protokol kesehatan. Ngeri nggak? Aduh, dan kalau kita dengar pidato Joko Widodo soal protokol kesehatan ini juga luar biasa. Saudara sekalian, ada memang kelompok dari kalangan istana tentu saja melakukan pembelaan dan pembenaran terhadap kelakuan Joko Widodo yang di NTT kemarin. Walaupun sebetulnya kerumunan yang dibuat bukan pertama kali. Kita masih ingat di Bogor, dia bagi-bagi makanan dalam kotak ya. Sebut saja lah hokben lah namanya, hokben ya. Biar gampang. Orang berkerumun datang. Bebas, nggak ada komentar, nggak ada kehebohan seperti sekarang gitu ya. Kemudian dalam video itu juga kemarin di NTT Jokowi pakai mobil presiden yang apa namanya, sedan. Tapi dalam video yang lain dia pakai jeep mewah tentu saja. Sama, begitu juga kerumunan juga. Aduh, dan seperti biasa dia muncul dari atapnya yang kata Rocky Gerung,
Saya kira yang muncul Habib Rizik. Rocky Gerung, ampun deh, badung banget sih lo. Kirain yang muncul Rocky Gerung, Habib Rizik, ternyata Jokowi. Dan membagi tuh, kalau dia Jokowi itu membagi itu melempar. Nggak tahu nanti ada nggak orang tersinggung, gila dilempar kayak kasih apa aja gitu. Kalau tersinggung juga kemudian melaporkan, Pak Sigit itu masuk delik aduan karena dia masih tersinggung gitu loh. Yang bersangkutan yang datang. Oke, kembali ke soal tadi ya. Mahmudin Bey, Deputi Protokol Istana dan Media Pers, itu mengatakan itu spontanitas. Bahkan Dr. Tirta yang dalam COVID ini kencang ngomong mangan. Itu yang namanya jaga jarak, pakai masker, itu bohong semua, yang penting mangan keras lah gitu ya. Itu pun tiba-tiba jadi balik lagi bela Jokowi, tak terhindarkan katanya. Tapi yang menarik kalau itu spontanitas, saudara, Mardhani Alisera, politikus dari PKS mengatakan kalau dia bagi-bagi souvenir atau masker bahkan kaos di dalam mobil siapan, itu bukan spontanitas, kata Mardhani Alisera. Itu sudah disiapkan, udah diagendakan. Kalau spontanitas ya nggak bawa apa-apa, benar-benar spontanitas. Masuk akal juga Mardhani ya. Iya ya. Kalau dia bawa-bawa, berarti kan mau disiapin nanti di sebelah sana berhenti bagi-bagi lempar-lempar. Itu direncanakan, nggak spontanitas. Oke, atau gini juga. Kalau spontanitas ini penting nih. Spontanitas berarti tidak direncanakan, apalagi dimintai izin keramaian. Pemberitahuan atau izin kepada pihak aparat keamanan khususnya polisi. Nah, kalau bikin acara kerumunan tidak ada pemberitahuan, iya pelanggaran lagi. Jadi mau dibilang spontanitas itu mustahil, nggak mungkin orang ada barang-barang yang disiapkan mau dibagikan. Tapi kalau ngeyel dengan spontanitas berarti itu acara tidak berizin. Kok bisa? Padahal jelas-jelas Mahfud MD maupun Presiden Jokowi mengatakan dengan tegas, minta aparat dengan tegas membubarkan kerumunan. Membubarkan kerumunan dan menegakkan aturan dengan tegas. Tapi acara kemarin kita sama sekali tidak melihat aparat. Pasti banyak pas pampres, pasti banyak polisi, pasti banyak TNI. Kita tidak lihat mereka membubarkan kerumunan. Ya, itu kan Jokowi, itu kan presiden, Loh, so what? Ya masa presiden dilarang? Ini dia persoalannya, saudara. Negara ini sudah kadung. Para pejabat petingginya mengatakan semua orang setara di hadapan hukum. Kapolrinya sudah mengatakan hukum tidak lagi boleh tajam ke bawah tumpul ke atas, tidak boleh lagi tebang pilih. Wow. Kalau kalimatnya siapapun pelanggar protokol kesehatan, siapapun menimbulkan kerumunan, siapapun bos, siapapun itu kata ganti untuk manusia, siapapun, bayi, anak-anak, kakek-kakek, nenek-nenek, remaja, dewasa, siapapun bos, kuli, ojol, guru, lawyer, dokter, tukang insinyur, siapapun bos, RT, lurah, siapapun bos. Siapa lagi? Tukang rokok, tukang gali, tukang jual Starbucks, keliling, Starling. Siapapun bos, kena bos. Termasuk Jokowi. Siapapun Jokowi itu. Mau Jokowi sebagai bapaknya Gibran, mau Jokowi sebagai mertuanya si Bobi, mau Jokowi sebagai warga negara bekas wali kota Solo, mau Jokowi sebagai presiden, siapapun, selama orang itu manusia, masuk dalam siapapun. Dan ini adalah perintah langsung dari Presiden Joko Widodo, saudara. Siapapun, tindak tegas. Aparat hukum, aparat keamanan, tindak tegas. Ya Allah. Kita ingin lihat nih, benar-benar ingin lihat bagaimana akhir dari drama seperti ini. Ini betul-betul, wah, heboh luar biasa. Dan saudara,
pada video saya sebelumnya. Saya 2 kali bikin ini. Sehari sebelumnya, tadi pagi. Sehari sebelumnya soal masih sama. Kira-kira presiden ditangkap juga nggak ya? Gitu judulnya. Yang kedua tadi pagi dengan wawancara telewicara dengan Kurnia, Ketua Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan, sebelum dia lapor ke Bareskrim. Saya kasih judul Jokowi langgar prokes. Jokowi melawan presiden. Nah, itu semua saudara. Semua. Dan video-video orang lain juga yang senada isinya, materinya, itu komentar-komentarnya selain pedas juga ngeledek. Bedalah kalau Sultan, bedalah. Inilah itu kan hukum untuk manusia. Aduh, ngeri sekali saudara. Jadi masyarakat menemukan saluran untuk mengeluarkan unek-uneknya melalui peristiwa ini. Peristiwa ini. Mungkin karena Jenderal Sigit yang mengatakan Undang-Undang ITE adalah delik aduan, maka korban harus melaporkan. Mungkin ya, mungkin. Sehingga netizen sudah lebih berani menyebut nama. Saya sendiri nggak berani. Dalam komentar-komentar pedasnya dan bahkan mohon maaf, tanda kutip ya, hinaan-hinaannya. Bisa dilihat dalam komentar-komentar video-video saya. Sadis bos, sadis. Tapi ini menunjukkan rakyat sudah begitu, sudah menggelegak, gitu loh. Melihat ketidakadilan, ketimpangan penegakan hukum selama ini minimal dalam 6 tahun terakhir ini. Tapi pertanyaannya ngapain juga ya? Buat apa ya presiden sibuk-sibuk berkerumun, belusuan, termasuk adegan dramatis di tengah sawah di saat hujan. Alasannya di sana nunggu warga rakyat yang sedang menunggu. Aduh. Kalau dulu dia belusukan pencitraan gitu ya karena masih mau maju lagi. Sekarang kan udah periode kedua. Bukan cuma undang-undang, konstitusi kita melarang, cuma maksimal 2 kali. Nggak tahu deh kalau kemudian mereka yang berkuasa sedang berupaya menggulirkan, merangkai, merancang segala macam supaya undang-undang dan konstitusi mengizinkan presiden berkuasa 3 periode, nggak tahu juga gitu. Tapi kalau kita baca forum rakyat semacam editorialnya FNN itu menyebutkan bahwa ada 2 kemungkinan Jokowi belusuan di luar daerah Jawa maksudnya. Karena apa? Karena dia tahu jurus belusuan di Jawa, masuk gorong-gorong, terjun ke parkiran, udah nggak laku. Orang udah bosen dan muak bakal, jadi nggak laku. Jadi Jokowi pergi ke luar daerah, keluar Jawa, yang ternyata masih laku. Warganya masih menyambut antusias. Yang pertama itu. Yang kedua, kata si penulis forum rakyat di FNN itu, Jokowi sedang escape, sedang lari dari berbagai persoalan besar yang membelit negara ini yang dia tidak mampu memecahkan. Bahkan Jokowi sedang lari dari persoalan COVID yang dia disebut-sebut memang gagal mengatasinya. Ya apapun lah itu kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali ke soal kerumunan tadi. Kembali Jenderal Sigit, Anda betul-betul ditunggu. Bagaimanakah, apakah laporan Kurnia ini nanti akan Anda proses, dan sudah beredar juga itu hari Jumat besok GPI Gerakan Pemuda Indonesia yang bermarkas di Menteng Raya pun akan melaporkan Jokowi kepada polisi Bareskrim. Saya nggak tahu apakah laporan-laporan ini akan menjalar ke daerah-daerah lain, ke Kudus, ke Demak, ke apalagi Surabaya, ke Manado, kemana saya nggak tahu. Tapi itu menunjukkan rakyat sudah, Mas Sigit lebih paham lah apa yang terjadi. Toh Anda punya polisi cyber yang bisa dengan gampang menyerap aspirasi rakyat untuk melihat bagaimana respon rakyat terhadap pengelolaan negeri ini. Oke, Mas Sigit, Kapolri baru, kita tunggu Anda benar-benar menunjukkan, membuktikan pernyataan Anda bahwa semua orang setara di hadapan hukum, equality before the law, bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah, tumbul ke atas, bahwa hukum tidak tebak pilih. Kerumunan. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.